anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Vidya dalam video pembelajaran prakarya kelas 7. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Materi kita kali ini adalah budidaya tanaman sayuran. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menjelaskan pengertian sayuran, serta dapat mengidentifikasi jenis tanaman sayuran serta manfaatnya. Dan diharapkan siswa juga dapat mencoba menanam tanaman sayuran sendiri di sekitar rumah, bisa menggunakan polybag atau bahan media lainnya. Sebelum membahas materi, Ibu mau tanya, siapa di antara kalian yang tidak suka makan sayur? Mengapa? Apa sayur tidak enak atau terasa pahit? Wah, rugi sekali bagi kalian yang gak suka makan sayur. Kenapa? Sebab sayuran sangat baik untuk kesehatan kita. Sayuran banyak mengandung vitamin, mineral, serat yang baik untuk pertumbuhan tubuh kita. Apalagi bagi kalian yang masih SMP, itu masih memerlukan banyak vitamin dan mineral, serta karbohidrat dan lain sebagainya. Terutama di masa pandemi ini, kita butuh banyak vitamin untuk melawan virus-virus jahat yang ada di luar sana. Terutama pada mata kalian yang membutuhkan vitamin karena selalu melihat handphone setiap hari. Jadi, anak-anak belajar sugesti dirimu untuk menyukai sayuran. Dan, mengapa sih kita harus suka sayuran? Menyukai sayuran, memakan sayuran adalah bukti rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena sudah diberikan tubuh untuk kita hidup. Nah, tubuh kita juga perlu makanan. Dia perlu tumbuh dan memerlukan nutrisi setiap hari. Jadi, makan sayur bukan hanya sekali dalam setahun ya, harus setiap hari. Jangan lebih banyak makan kerupuk daripada makan sayur. Oke, kita mulai materinya ya. Siapkan buku paket prakarya kelas 7 semester 1 halaman 124 sampai 168 bab 4 materi budidaya tanaman sayuran. Siapkan juga buku catatanmu dan catat bagian-bagian penting di dalam buku catatanmu. Bapak Ibu Guru akan cek tugasmu di Google Classroom. Oke, kita mulai pembahasannya. Jenis sayuran yang ada di Indonesia. Indonesia sebagai daerah tropis dapat membudidayakan tanaman sayuran sepanjang tahun karena tersedianya sinar matahari yang cukup. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah tersebut, karena dengan melimpahnya sumber daya alam berupa tanaman sayuran, manusia dapat mengambil banyak manfaat dari tanaman sayuran tersebut. Setiap daerah mempunyai komoditas tanaman sayuran unggulan yang berbeda. Perbedaan ini terjadi karena kondisi alam tiap daerah beragam. Pada daerah dataran tinggi, jenis sayuran yang dapat dibudidayakan yaitu kentang, wortel, dan brokoli. Tetapi pada daerah dataran rendah, jenis tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan yaitu bawang merah, mentimun, sawi hijau. Nah, bagaimana dengan kondisi di wilayahmu? Termasuk dataran tinggi atau dataran rendah? Kemudian, komoditas tanaman sayuran unggulan apa yang ada di daerahmu? Catat pada buku catatanmu ya. Berikut ini beberapa contoh tanaman sayuran yang ada di sekitar kita. 1. Tomat. Tomat dengan bahasa Latin Lycopersicon excellentum merupakan tanaman perdu semusim, berbatang lemah dan basah. Daunnya berbentuk seperti segitiga, buahnya hijau di waktu muda, kuning dan merah ketika tua. Perbanyaklah makan tomat karena tomat mengandung banyak vitamin C, juga vitamin A. Kamu bisa memakannya dengan cara langsung dipotong-potong, dimakan, atau langsung digigit, atau bisa juga dibuat jus tomat sesuai dengan selera kamu masing-masing. Tomat juga dapat dipakai untuk campuran bahan memasak. 2. Bawang merah. Bawang merah dengan bahasa Latin Allium cepa
banyak dimanfaatkan untuk bumbu dapur. Coba kamu lihat di dapur ibumu, pasti ada bawang merah. Bawang merah selain sebagai rempah bumbu dapur, tetapi bawang merah juga dapat dimanfaatkan sebagai obat. Kandungan minyak astrinnya dapat menyembuhkan beberapa gangguan kesehatan. Bawang merah dapat tumbuh pada tanah sawah atau tegalan. Panen bawang merah dilakukan saat udara cerah dengan umur tanaman 65-90 HST. Jadi, kamu wajib punya bawang merah di rumah ya, karena ini sangat bermanfaat ketika kalian sedang masuk angin. Bisa menggunakan bawang merah dengan cara diparut, kemudian diberi kayu putih dan dioleskan pada bagian tubuh perut yang kembung atau punggung untuk menghilangkan masuk angin. Yang ketiga, kangkung. Kangkung dengan bahasa Latin Ipomoea reptans termasuk sayuran daun yang mudah dibudidayakan dan populer. Kenapa? Karena setiap penjual sayur pasti menjual kangkung dan kamu pasti pernah memakannya. Tanaman kangkung sangat baik untuk kesehatan karena mengandung banyak zat besi. Selain daunnya, pada ujung-ujung batang yang masih muda juga dapat dipakai untuk dimasak. Kemudian, pada bagian akarnya pun masih dapat kita manfaatkan untuk kita tanam kembali. Yang keempat, bayam. Bayam dalam bahasa Latin Amaranthus sp termasuk sayuran dataran tinggi, tetapi dapat hidup juga di dataran rendah. Oleh sebab itu, kita sering menjumpai bayam dimanapun kita berada. Sebab bayam sangat mudah tumbuh, bahkan kita bisa menanamnya dalam polybag di depan rumah kita. Bayam, ada bayam hijau, juga ada bayam jenis bayam merah, seperti pada gambar berikut. Bayam sangat bergizi dan banyak mengandung vitamin, jadi sangat baik untuk dikonsumsi, bahkan untuk dikonsumsi. Yang kelima, sawi. Sawi adalah sekelompok tumbuhan dari marga Brassica yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan sayuran, baik segar maupun diolah. Penyebutan sawi biasanya mengacu pada sawi hijau, tetapi ada pula sawi putih yang biasa digunakan untuk sup atau diolah menjadi asinan. Ada pula sawi sendok atau pakcoy atau bokcoy, merupakan jenis sayuran daun kerabat sawi yang mulai dikenal pula dalam dunia boga Indonesia. Jadi kalian akan menjumpai berbagai macam jenis sawi ya. Yang keenam, wortel. Wortel dengan bahasa Latin Daucus carot berwarna orange dan tanaman ini diambil bagian umbinya atau akarnya. Wortel sangat baik bagi kesehatan tubuh manusia sebab ia mengandung sumber serat alami, vitamin A, vitamin B, vitamin K, vitamin B6, senyawa antioksidan, dan yang lainnya. Wortel dapat dikonsumsi secara langsung dengan mencuci atau membersihkannya terlebih dahulu, dimakan karena rasanya manis tetapi tidak mengandung gula yang tinggi. Juga dapat menjadi campuran bahan masakan seperti sayur sop. Wortel juga sangat baik untuk kesehatan mata, jadi selama pandemi ini kalian harus sering makan wortel ya, supaya matanya tetap sehat. Sayuran dikelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dimakan atau dimanfaatkan. Bagian tanaman yang dapat dimakan atau dimanfaatkan berasal dari daunnya, tangkai daun, umbi, batang, bagian akar, bunga, buah, ataupun bagian bijinya. Nah, berikut ini adalah contoh berbagai tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dapat dimanfaatkan atau yang dapat kita makan. Tanaman yang dimanfaatkan daunnya, contoh pakcoy, maka bagian daun yang dapat dimakan. Contoh untuk umbi yang dimakan ada sayuran wortel, maka bagian umbinya dari tanaman wortel yang dapat dimakan. Tangkai daun, contohnya seperti tanaman seledri. Nah, tanaman seledri yang dimanfaatkan adalah bagian tangkainya sampai daun. Bagian bunga. Bagian bunga sebuah tanaman sayuran yang dapat dimanfaatkan contohnya adalah kembang kol. Pada tanaman kembang kol, yang dapat dimakan adalah bagian bunganya. Kemudian, bagian umbi lapis. Contoh seperti bawang merah. Bawang merah yang dapat dimanfaatkan adalah bagian umbinya. Berikutnya, bagian buah. Nah, ini bukan termasuk buah-buahan maksudnya ya, tetapi dari pohon tersebut, pohon sayuran tersebut, yang dapat dimakan adalah bagian buahnya. Ya, jadi ketika tanaman berbuah, yang dimakan adalah bagian buahnya yang termasuk dalam kelompok sayuran. Contohnya seperti tomat.
Bagian biji. Nah, tanaman sayuran yang dimakan atau dimanfaatkan, bagian bijinya, contohnya adalah kacang merah. Jadi, tanaman kacang merah yang dapat dimakan adalah bagian bijinya, yaitu biji kacang merah. Berikutnya adalah bagian batang. Nah, dari sebuah tanaman sayuran yang dimanfaatkan atau yang dapat dimakan adalah bagian batangnya. Jadi, seluruh batangnya dapat dimakan. Contohnya adalah sayur asparagus. Nah, kamu dapat melihat bukan? Ternyata dari satu kelompok sayuran saja terdapat beberapa jenis produk sayuran. Setelah mengamati dan menuliskan berbagai jenis tanaman sayuran, sekarang waktunya kamu mengelompokkan sayuran tersebut berdasarkan bagian yang dimakan atau dimanfaatkan. Tambahkan contoh jenis sayuran lain berdasarkan pengetahuan yang kamu miliki. Ayo, sekarang ambil buku catatanmu. Lihat LK2 di halaman 128. Nah, tuliskan jawabanmu pada buku catatan dan kerjakan di lembar form yang sudah dikirimkan di Google Classroom. Silakan dikerjakan, kemudian kirim hasil tugasmu ke Google Classroom ya. Nah, kita lanjutkan kembali pembahasan berikutnya. Sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Alat yang diperlukan dalam produksi budidaya tanaman sayuran. Bahannya berupa benih, pupuk, pestisida, dan media tanam. Benih yang dipakai adalah benih yang unggul atau memiliki genetik yang baik. Kemudian pupuk bisa pupuk organik, yaitu pupuk kandang dan pupuk hijau, atau pupuk kimia. Pestisida berguna untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman atau hama. Media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Media tanam ada bermacam-macam, seperti sabut kelapa, sekam padi, humus, tanah, arang, pakis, dan lain. Alat yang digunakan untuk mempermudah proses kegiatan budidaya. Alatnya bisa garpu, tapi bukan garpu buat makan ya. Garpu untuk lahan, sekop, cangkul, sprayer, komet, dan gembor untuk menaruh pestisida atau menyiram pestisida pada tanaman. Kemudian, tahapan budidaya tanaman sayuran. Nah, pada tahapan budidaya ini sangat penting, sebab keberhasilan budidaya tanaman sayuran ada pada tahapannya. Tahap pembibitan. Dalam tahap pembibitan ini, kita harus tahu dan harus memperhatikan benih yang baik. Benih yang baik tidak tercampur dengan benda asing. Sebelum disemai, benih diberi perlakuan agar pertumbuhan bibit lebih baik. Beberapa benih memiliki perlakuan yang berbeda. Ada yang langsung disemai, ada yang direndam dulu dengan air, atau langsung ditanam di lahan. Selama masa pembibitan, bibit harus mendapatkan pengairan yang cukup, pemupukan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman atau hama. Pemindahan bibit perlu memperhatikan cara-cara yang baik dan benar. Pemindahan bibit yang ceroboh dapat merusak akar tanaman. Dalam pengolahan yang berikutnya, yang perlu kita perhatikan adalah pengolahan tanah atau persiapan media tanam. Tanah harus lebih dulu diolah hingga siap tanam. Tanah digemburkan dan diberi pupuk sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Penggemburan tanah dilakukan dengan mencangkuli tanah menggunakan cangkul atau garpu. Untuk penanaman di polybag, tanah dicampur dengan pupuk. Kamu perlu mengenali jenis tanah yang akan digunakan untuk budidaya ya. Amati tanah di lingkunganmu yang dapat kamu gunakan untuk menanam nantinya. Berikutnya, tahap penanaman. Penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian. Jarak tanam tiap benih atau bibit perlu diperhatikan agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan mudah disiangi. Bibit dapat ditanam dalam marikan atau dalam bedengan tanah. Jadi, untuk skala besar, penanaman dilakukan pada lahan tanah yang luas, tetapi kalian dapat mencobanya nanti penanaman pada polian organisme pengganggu hama itu juga perlu diperhatikan, seperti cacing berlebih juga dapat membuat tanaman kita mati, keong, atau ulat-ulat yang menempel pada daun. Kemudian, kamu juga harus memperhatikan untuk tanaman yang merambat atau yang
tang lemah untuk memberikan kayu atau yang disebut juga pemasangan ajir atau turus untuk tanaman sayuran sehingga tidak jatuh atau dapat berdiri dengan baik. Nah, tahap terakhir ini adalah pemanenan. Ini yang sangat ditunggu-tunggu. Tetapi perhatikan juga ciri dan umur panen ya. Jangan langsung dipanen ketika masih muda. Jadi perlu hati-hati saat melakukan pemanenan sehingga kualitas hasil panen tetap terjaga. Pasca panen. Pada pasca panen, perlu diperhatikan agar kualitas produk tetap terjaga. Jadi pada tahapan ini setelah panen, pengumpulan hasil panen harus disortir berdasarkan ukuran dan umur tanaman. Kemudian tempat penyimpanan hasil panen juga harus di tempat yang bersih dengan kadar air tertentu agar tanaman tidak rusak atau panenan tidak rusak. Berikut ini adalah contoh budidaya sayuran di rumah. Kamu dapat mencobanya ya. Nah, yang perlu disiapkan adalah pupuk, tanah, polybag, dan benih. Benih yang Ibu gunakan di sini adalah benih kangkung. Benih kangkung dapat ditanam dalam satu polybag beberapa benih. Jadi tidak terlalu memikirkan mengatur jaraknya karena bisa agak berdempetan. Nah, polybagnya juga kamu nggak harus beli ya. Kamu bisa memakai seperti yang Ibu pakai, yaitu pakai bekas bungkus Quaker atau bungkus-bungkus yang lain ya. Gunakan yang ada di rumahmu. Tapi jangan lupa melubangi bagian bawahnya agar air yang tadinya kita siram ke tanaman bisa turun ke bawah, tidak menggenang di dalam polybag. Kemudian berikutnya Ibu juga menanam tomat. Nah, tomat ini adalah benih yang Ibu ambil dari tomat busuk yang Ibu taruh di tanaman pepaya. Tanamannya menjadi subur dan benihnya juga tumbuh. Jadi dari biji si tomat tadi. Kemudian benih ini Ibu ambil dan Ibu pisahkan, Ibu masukkan ke dalam polybag Quaker. Nah, seperti pada video ini ya, kamu perhatikan. Kalau kamu nggak punya benih, kamu bisa menggunakan apa saja yang ada di rumahmu. Lihat saja ke dapur ibumu ya, pasti ada bawang. Nah, kamu bisa juga mencoba menanam bawang pada polybagmu. Caranya mudah. Pilihlah bawang yang baik, yang montok, yang tampak dari luar, bening kulitnya, atau licin. Ibu akan menjelaskan juga alternatif budidaya tanaman sayuran. Mungkin yang sering kalian lihat adalah budidaya di tanah dengan media tanah ya, yang ada di sekitar kita. Perkebunan yang ada di sekitar lingkungan kita, itu menggunakan tanah pada umumnya. Nah, ada alternatif lain yaitu budidaya dengan teknik hidroponik atau vertikultur. Sekarang lagi banyak dilakukan untuk para petani yang minim lahan atau bagi para budidayawan tanaman yang mempunyai lahan sempit. Teknik hidroponik adalah teknik menanam tanpa tanah. Media tanam yang dapat digunakan untuk hidroponik antara lain sabut kelapa, ijuk, kerikil, arang, zeolit, dan air. Bahan dan alat yang perlu disiapkan, benih tanaman, nutrisi hidroponik, media tanam, tempat persemaian, wadah media, wadah larutan nutrisi, rak penyimpanan, dan alat ukur pH dan TDS meter atau untuk mengukur kadar nutrisi. Untuk budidaya hidroponik sebenarnya mudah, tetapi perlu ketelitian dan kesabaran dalam melakukannya. Karena dari bahan-bahannya yang perlu disiapkan pun harus dicari terlebih dahulu ya, terutama untuk nutrisi tanamannya. Karena kita tidak menggunakan tanah, maka harus punya larutan nutrisi yang dicampur ke dalam air. Tahapan budidaya hidroponik sama seperti pada media tanah, tetap melakukan pembibitan terlebih dahulu. Memilih bibit yang baik dan melakukan pembibitannya. Tetapi kalau hidroponik pembibitan disemai pada rock wall. Nah, ini harus beli juga. Jadi mungkin untuk hidroponik kita tidak dapat praktek di rumah. Persiapan larutan nutrisi. Nah, ini harus membeli nutrisinya dulu. Kemudian penanaman, pemindahan tanaman persemaian ke dalam pot-pot yang akan ditaruh di tempat wadah tanam atau media tanamnya. Perawatannya sebenarnya tidak terlalu sulit, tetapi harus memperhatikan pertumbuhan akar dan pemberian nutrisi yang optimal. Tidak boleh juga terlalu banyak. Untuk pemanenan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu produksi berikutnya. Alternatif wadah tanamnya bisa menggunakan kemasan bekas, kaleng bekas, wadah-wadah plastik, sehingga ini dapat bekerja sama untuk memanfaatkan barang-barang bekas limbah di sekitar kita.
Sedangkan teknik budidaya vertikultur hampir sama dengan budidaya biasanya, tetapi vertikultur ini tekniknya dengan cara menanam secara bertingkat pada area indoor maupun outdoor. Sistem budidayanya bisa dibuat secara hidroponik maupun dengan menggunakan media tanah. Ya, kalian bisa perhatikan pada gambar-gambar berikut ini. Tugas berikutnya adalah belajar menanam tanaman sayuran di sekitar rumah. Wah, menyenangkan bukan? Kali ini kamu akan Ibu ajak untuk belajar menanam. Benihnya tidak harus sama seperti yang Ibu contohkan. Kamu dapat memilih benih yang mudah untuk didapatkan di sekitar rumahmu. Diusahakan tanaman ini sayuran yang mudah untuk tumbuh dan dapat dipanen dalam waktu 1 bulan. Tetapi jika tidak ada, tidak apa-apa. Tanamannya boleh lebih dari 1 bulan atau selama 2 bulan. Tetapi kamu kirimkan per tahap ya. 4 kali kirim foto tugas. Jadi, tahap pertama minggu ini, tugas keterampilan yang kamu kirimkan adalah foto pertama kali kamu menanam benihnya. Yang kedua, tahap kedua, yaitu perkembangan tanamanmu setelah 1 minggu. Tahap kedua ini akan dikirimkan pada minggu depan. Tahap ketiga, perkembangan tanamanmu di minggu ketiga. Dan tahap keempat adalah perkembangan tanamanmu di tahap keempat atau mendekati masa panen. Nah, selamat mencoba ya. Kamu dapat mengirimkan foto-foto tersebut, hasil tugas dan tanamanmu pada Google Classroom. Jika ada kendala, kamu dapat menghubungi guru yang bersangkutan. Menyenangkan bukan? Mintalah bantuan orang tuamu ketika kamu mengalami kesulitan dalam menanam di rumah. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan upload tugasmu di Google Classroom ya. Ibu tunggu sampai tenggat waktu yang sudah ditentukan. Jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Jangan lupa subscribe, comment, and like ya.